Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kalau semuanya semangat, keadaannya baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas buatkan doa kita, nak. Amin. Baik, sebelum Ibu absen, kalian buka buku paketnya halaman 50. Ibu akan absen dulu. Desi, Putri, Glora, Ivana, Dela, Bintang. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, Ibu tadi sudah menyuruh kalian buka paket halaman 50 tentang kelangkaan, tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Dela. Ya, benar sekali. Materi kita minggu lalu itu tentang kebutuhan manusia. Baik, siapa yang masih mengingat kebutuhan manusia itu ada berapa jenis? Ya, kebutuhan manusia ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Baik, Ibu rasa kalian masih mengingat materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang kelangkaan sumber daya. Baik, siapa di sini yang tahu apa itu arti dari kelangkaan? Ya, Desi? Benar sekali. Kelangkaan sumber daya adalah kondisi ketika kebutuhan manusia lebih besar daripada jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya alam. Iya, yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya alam. Di sini sumber daya alam seperti lahan, mineral, dan air jumlahnya terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kelangkaan. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, sedangkan sumber daya alam yang tersedia terbatas sehingga terjadilah kelangkaan. Yang ketiga ada keterbatasan kemampuan produksi. Jika produsen tidak mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi kelangkaan. Yang keempat ada bencana alam seperti bencana alam banjir, gempa, kekeringan, tanah longsor, dapat merusak infrastruktur dan sumber daya sehingga menyebabkan kelangkaan. Sampai di sini paham anak-anak apa-apa saja faktor-faktor penyebab kelangkaan? Oke, baik. Selanjutnya ada dampak dari kelangkaan. Yang pertama ada kenaikan harga barang dan jasa. Kelangkaan sumber daya mendorong harga barang dan jasa naik karena permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Yang kedua ada kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena harga barang dan jasa meningkat dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Yang ketiga ada timbulnya kriminalitas, di mana kelangkaan yang menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Yang keempat ada ketidakstabilan ekonomi. Kelangkaan dapat menghambat produksi, mengurangi daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada upaya mengatasi kelangkaan. Di sini
Ada 5 upaya mengatasi kelangkaan. Yang pertama ada menghemat penggunaan sumber daya, seperti menggunakan sumber daya secara bijak, hindari pemborosan dan penggunaan yang tidak efisien, serta fokus pada kebutuhan dasar. Contohnya seperti sekarang udah siang, seharusnya kita harus mematikan lampu untuk menghemat penggunaan sumber daya. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi produksi, pengembangan teknologi hemat energi seperti sistem irigasi yang lebih efisien dan teknologi daur ulang limbah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada mencari sumber daya alternatif. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan untuk menggantikan energi fosil yang semakin langka. Yang keempat ada mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Upaya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, dengan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Yang kelima ada membuat skala prioritas. Menyusun skala prioritas adalah upaya utama dalam mengatasi kelangkaan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, sehingga kita dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak dan menunda atau menghindari pemenuhan kebutuhan yang kurang penting. Sampai di sini paham anak-anak apa aja upaya mengatasi kelangkaan? Oke, di sini Ibu ada tugas buat kalian. Ibu akan membentuk kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mengerjakan apa itu pengertian skala prioritas beserta metode-metodenya, dan kelompok 2 akan mengerjakan cara membuat skala prioritas kebutuhan. Ini tugas akan Ibu kumpulkan di minggu depan dan Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikannya di kelas. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kalian sudah sampai di mana untuk materi yang Ibu paparkan, Ibu akan mengirim link kuisis ke grup kalian. Mohon dibuka dan dikerjakan. Ibu tunggu dalam waktu 10 menit. Baiklah, Ibu sudah melihat hasil kerja kalian, semuanya hasilnya memuaskan. Seperti si Desi dapat nilai 90, Dela 85, semuanya memuaskan. Berarti kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, untuk kesimpulan kita hari ini, kelangkaan merupakan kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kelangkaan dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu minta diakhiri dengan doa. Ibu minta kedua kelasnya untuk buatkan doa kita, nak. Amin. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak.